Praktik desain kurikulum sekolah minggu 1. Alkitab dalam kurikulum sekolah minggu. Tujuan yang diharapkan dalam praktik desain kurikulum sekolah minggu 1 yaitu mahasiswa merancang kurikulum sekolah minggu berbasis Alkitab atau menyusun kurikulum sekolah minggu menggunakan teks-teks Alkitab untuk menjadi pengalaman belajar anak sekolah minggu. Kontribusi desain kurikulum sekolah minggu dalam mewujudkan visi prodi. Prodi yang saya maksudkan di sini adalah prodi yang berlaku di Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa Asih. Visi program studi teologi yaitu menjadi program studi yang menghasilkan teolog yang andal dalam menghadapi perkembangan zaman. Memang ini rumusannya cocok untuk di S2 dan akan ada revisi untuk itu. Intinya adalah bahwa teolog handal atau teolog yang diandalkan. Sementara visi program studi pendidikan agama Kristen yaitu bahwa menjadi program studi yang menghasilkan tenaga pendidik yang berkompetensi unggul dalam bidang pendidikan Kristen atau guru yang berkompetensi unggul dalam pendidikan agama Kristen. Guru yang dimaksud di sini adalah guru yang mengajar materi pendidikan agama Kristen di sekolah formal seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sejenisnya sampai kepada perguruan tinggi. Tentu untuk perguruan tinggi adalah mereka yang bergelar magister. Kurikulum dan kurikulum sekolah minggu. Saya sengaja memunculkan ini untuk menjadi acuan dasar dalam praktik menyusun kurikulum sekolah minggu atau dalam acuan desain kurikulum sekolah minggu. Definisinya adalah bahwa kurikulum tidak lain seperangkat atau saya senang menggunakan istilah sejumlah rencana yang mengatur tujuan, materi, proses, dan evaluasi. Ini undang-undang Sikdiknas. Dalam konteks sekolah minggu, saya mengartikan kurikulum sekolah minggu adalah sejumlah rencana dalam pimpinan Roh Kudus yang mengatur tujuan, materi, proses, dan evaluasi atau penilaian sekolah minggu. Dengan demikian, desain kurikulum sekolah minggu tidak lain adalah merencanakan secara tertulis tentang komponen-komponen kurikulum sekolah minggu atau lebih dikenal kepada dokumen sekolah minggu. Dokumen sekolah minggu itu terdiri dari tujuan, materi, proses, dan penilaian. Aspek lain yang perlu diperhatikan sebelum kita mengadakan praktik adalah paradigma guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu adalah pelayan firman Allah. Pelayan firman Allah itu memang istilah yang dikemukakan oleh Calvin. Pelayan firman Allah dalam arti perjanjian lama dan perjanjian baru. Tentu guru berusaha menjalankan firman Allah atau menjelaskan firman Allah kepada peserta sekolah minggu atau anak sekolah minggu. Sebagian gereja menggunakan istilah anak sekolah minggu karena yang menjadi peserta sekolah minggu adalah anak-anak. Tetapi gereja yang lain menggunakan istilah sekolah minggu itu pada setiap level usia. Sampai kepada lansia juga masih masuk dalam kategori sekolah minggu. Tujuan perubahan yang diharapkan terwujud dalam diri peserta didik sekolah minggu dalam 3 kecakapan hidup yang meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Dalam arti demikian, ketika menyusun kurikulum sekolah minggu, komponen pertama yang harus dipikirkan adalah tujuan. Bagaimana merumuskan tujuan? Tujuan tidak lain adalah perubahan yang kita harapkan untuk terwujud dalam diri peserta sekolah minggu. Tentu dalam 3 kecakapan hidup. Kecakapan itu adalah kecakapan kognitif, afektif, dan psikomotorik. 3 kecakapan inilah yang membuat seseorang untuk hidup dan berkarya di tengah-tengah masyarakat. Kalau tadi kita gunakan istilah tujuan, maka perlu diperhatikan ada istilah-istilah yang serumpun. Misalnya ada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta indikator-indikator. Ini memang dimunculkan di dalam kurikulum K13, kurikulum 2013. Ada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ini disebabkan karena pendekatan kurikulum berbasis kompetensi, sehingga ada rumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dalam rumusan standar kompetensi adalah kemampuan apa yang diharapkan diwujudkan dalam diri peserta didik, lalu standar kompetensi itu dikembangkan dalam beberapa kompetensi dasar. Lalu istilah lain adalah capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK. 2 istilah yang terakhir ini lebih banyak digunakan dalam kurikulum KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional. Jadi dalam kerangka kualifikasi nasional untuk di perguruan tinggi dan sekolah kejuruan, yang dipakai adalah capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah atau mata pelajaran. Perumusan tujuan. Ketika kita hendak menentukan tujuan dalam arti pelajaran sekolah minggu, maka kita mesti memikirkan perubahan apa yang diharapkan di dalam diri anak, yang diikuti dengan kita menggunakan kata kerja operasional atau KKO sesuai dengan 3 ranah yang hendak kita capai. Dan harus diingat bahwa dalam perumusan tujuan hendaknya menggunakan kata kerja operasional, karena kata kerja operasional itu menunjukkan bahwa kita memiliki tujuan yang hendak kita capai. Misalnya ada yang menggunakan menjelaskan, seluruhnya dipakai menjelaskan, maka kira-kira guru atau dosen demikian mengharapkan perubahan pada level kognitif, tetapi pada taraf yang lebih rendah karena ia menggunakan kata menjelaskan. Jadi harus digunakan istilah-istilah atau kata kerja operasional yang secara variatif menyangkut dengan 3 ranah. Ada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi dalam penyusunan tujuan ia harus menggunakan kata kerja operasional. Demikian juga di sekolah minggu. Jadi dalam praktek nanti mahasiswa harus menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Lalu kita masuk di dalam praktik merumuskan tujuan sekolah minggu berbasis Alkitab dengan pendekatan kompetensi. Pendekatan kompetensi itu tidak lain adalah kemampuan apa yang ingin diwujudkan dalam diri anak sekolah minggu. Tentu kemampuan ini sesuai dengan teks Alkitab yang dipilih atau juga sesuai dengan pergumulan gereja setempat atau pergumulan anggota jemaat setempat. Misalnya ada lokasi tertentu yang warganya hidup dalam ketakutan terhadap roh-roh jahat, maka kita bisa merumuskan sebuah tujuan pembelajaran, misalnya mampu mengusir setan. Ya, sekarang tinggal dicari apa materinya. Tentu materi didasarkan pada Alkitab. Dalam konteks ini, latihan menyusun tujuan sekolah minggu berbasis Alkitab kita pilih dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31 dan seterusnya. Lalu kita akan melatih merumuskan tujuan. Misalnya dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 kita merumuskan tujuan. Apa tujuan yang hendak kita capai?
Aspek yang sama berlaku untuk penyusunan kurikulum sekolah minggu yang diambil dari teks Perjanjian Baru. Contoh Matius 1 ayat 1 sampai 25 dan seterusnya. Lalu kita berdasarkan ayat-ayat ini, misalnya kita memilih Matius 1 ayat 1 sampai 25 dengan menentukan tujuan. Apa tujuannya? Tentu tujuan yang diharapkan terjadi dalam diri anak berkenan dengan isi Matius 1 ayat 1 dan 25 yang hendak guru sekolah minggu jelaskan kepada anak sekolah minggu. Ya, untuk materinya adalah bahwa ditentukan berdasarkan tujuan yang dirumuskan dari teks Alkitab yang dipilih untuk menjadi pengalaman belajar warga sekolah minggu. Misalnya teks yang kita pilih seperti Perjanjian Lama ini, lalu Perjanjian Baru, kemudian kita menentukan materinya. Kita hendak merumuskan materi itu tentu berdasarkan, misalnya kita pilih Matius 1 ayat 1 sampai 25. Maka dalam Matius 1 ayat 1 sampai 25 itu kita bisa kembangkan beberapa materi yang bisa dijelaskan dalam beberapa pertemuan untuk beberapa minggu. Jadi tidak harus diselesaikan dalam satu minggu atau dalam satu tatap muka dengan anak sekolah minggu. Prosesnya, komponen yang ketiga adalah proses. Proses itu meliputi strategi. Apa strategi yang dipakai dalam pengajaran sekolah minggu? Apakah itu berpusat kepada sekolah minggu atau berpusat kepada guru sekolah minggu? Kemudian metode pengajaran sekolah minggu, metode apa yang dipakai? Apakah metode cerita atau metode-metode lain yang dikenal di dalam konteks sekolah minggu, ataupun ada metode-metode baru yang mau dipakai. Dalam proses juga ia meliputi penggunaan media pengajaran. Media apa yang dipakai? Lalu kita bisa menggunakan juga apa yang disebut dengan service learning sekolah minggu. Lalu ada juga metode blended learning sekolah minggu. Kalau menggunakan blended learning, maka kita bisa menggunakan tatap muka, yaitu proses belajar mengajar di kelas secara face to face, tetapi juga memberi tugas untuk belajar mandiri. Mereka download materi di internet, misalnya di situs-situs guru sekolah minggu atau situs gereja, lalu mereka belajar secara mandiri. Lalu yang berikutnya adalah belajar secara online berdasarkan situs yang disiapkan gereja atau oleh guru sekolah minggu. Ya, demikian pelajaran tentang praktik desain kurikulum sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.